Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum anak-anak hebat, solih dan solihah, siswa kelas 6 SD Bina Bangsa Sejahtera. Apa kabar semuanya? Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, selama belajar di rumah. Yuk kita tetap semangat belajar. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia tema 5 subtema 2, yaitu menulis daftar riwayat hidup dan menyampaikannya secara lisan. Sebelum kita mulai materinya, yuk kita perhatikan cuplikan cerita berikut agar kita mengetahui pentingnya memahami materi pelajaran kali ini dalam kehidupan sehari-hari. Selamat pagi Pak, saya mau berobat di rumah sakit ini. Silahkan mendaftar dulu ya Pak, isi formulir terlebih dahulu. Bagaimana cara mengisi ini ya? Bapak butuh bantuan? Formulir ini harus diisi sesuai keterangan yang diinginkan. Misal nama lengkap, tanggal lahir, alamat Bapak, nomor telepon dan sebagainya ya. Nah, kemudian Bapak harus mengisi sesuai data yang sebenarnya. Bapak juga bisa melampirkan fotokopi KTP di sini, tapi tidak wajib. Lalu silahkan tulis di tim angsa, tanda tangan, dan nama lengkap Bapak di bawah tanda tangan. Baik Pak, terima kasih ya. Baik, Bapak Steve, alamat rumah Anda di Jalan Mawar, tidak jauh dari sini ya. Bagaimana Pak, apa keluhannya? Sudah beberapa hari ini bagian dada saya sakit dok. Batuk saya juga tidak sembuh-sembuh. Saya khawatir dengan kesehatan saya. Saya khawatir jika terjadi apa-apa dengan saya, anak saya harus hidup sendiri. Dia juga masih kecil. Apakah Bapak perokok berat? Betul dok, saya perokok berat. Baik, saya periksa ya. Bapak Steve, ketika saya melihat formulir yang Anda isi, di situ tertulis bahwa Anda sering sekali merokok, jarang olahraga, dan tidak memiliki gaya hidup yang sehat. Kemudian berdasarkan hasil medis tadi, saya melihat bahwa paru-paru Anda itu telah rusak. Anda harus memperbaiki gaya hidup yang sehat mulai sekarang, supaya hidup Anda bisa lebih lama. Saya menyesal sekali dok. Mulai sekarang saya akan memilih gaya hidup yang sehat. Sekarang aku harus memikirkan biaya pengobatan dan biaya hidup anakku. Sepertinya daftar riwayat hidup yang aku buat harus menarik agar mereka mau memberikanku pekerjaan. Selamat sore Pak Steve,
Saya telah membaca daftar riwayat hidup Bapak. Di sini saya lihat dengan usia Bapak yang saat ini 35 tahun, Bapak memiliki banyak prestasi dan keterampilan. Betul sekali, Bu. Saya harap saya bisa diterima di sini dengan keterampilan dan pengalaman yang saya miliki. Semoga esok hari aku mendapatkan yang terbaik untukku dan untuk anakku. Nah, dari cuplikan cerita tadi, kita bisa sama-sama melihat betapa pentingnya kita bisa membuat sebuah daftar riwayat hidup. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita pelajari beberapa hal penting mengenai daftar riwayat hidup. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai pengertian daftar riwayat hidup. Apa yang kamu ketahui tentang daftar riwayat hidup? Lalu yang kedua adalah bentuk. Bagaimanakah bentuk penulisan daftar riwayat hidup itu? Kemudian hal-hal penting. Hal-hal penting apa sajakah yang harus dicantumkan dalam daftar riwayat hidup? Yang terakhir, kita akan mempelajari juga contoh daftar riwayat hidup. Sudah siap belajar? Yuk kita mulai. Pertama-tama, kita akan mempelajari tentang pengertian daftar riwayat hidup. Apakah daftar riwayat hidup itu? Daftar riwayat hidup seringkali juga dikenal sebagai kurikulum vitae. Pengertian dari daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Karena setiap orang memiliki riwayat hidup masing-masing, maka riwayat hidupmu pasti berbeda dengan riwayat adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu. Daftar riwayat hidup digunakan untuk berbagai keperluan mendaftarkan diri. Misalnya, mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, menjadi sebuah tim, pengurus suatu kegiatan, atau bahkan seperti cerita tadi, di sebuah rumah sakit atau melamar pekerjaan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai bentuk daftar riwayat hidup. Bentuk daftar riwayat hidup terdapat dua. Satu, berbentuk lembar isian, berisi pertanyaan dan jawaban singkat. Bentuk ini disebut dengan formulir. Satu lagi, berbentuk paragraf atau cerita, disebut juga dengan narasi. Kemudian, hal-hal penting apa saja ya yang harus dicantumkan dalam sebuah daftar riwayat hidup? Untuk membuat daftar riwayat hidup, kita memerlukan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui orang lain. Dalam data diri, cantumkan nama lengkap, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal kelahiran, kewarganegaraan, dan agama. Kalian juga bisa menuliskan bidang yang kalian minati. Kalian juga harus menuliskan riwayat pendidikan. Tuliskan semua riwayat pendidikan yang pernah kalian tempuh ya. Jika kalian pernah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau kursus tertentu, kalian juga bisa menuliskannya dalam daftar riwayat hidup kalian. Yang selanjutnya harus dituliskan adalah kecakapan. Hal ini sangatlah penting, terutama jika kalian besok hari ingin melamar sebuah pekerjaan. Tuliskan kecakapan, keterampilan, atau kemahiran yang kalian miliki. Dan yang terakhir, kalian juga bisa menuliskan kesimpulan. Tahukah kalian bahwa informasi yang tercantum dalam daftar riwayat hidup dapat berbeda-beda loh? Hal tersebut tergantung kepada tujuan dan kebutuhan dari daftar riwayat hidup tersebut. Berikut ini kalian bisa melihat beberapa contoh daftar riwayat hidup.
Yang pertama adalah daftar riwayat hidup berbentuk narasi. Daftar riwayat hidup berbentuk narasi seperti ini biasanya dipakai oleh para penulis buku. Yang kedua adalah daftar riwayat hidup berbentuk formulir. Daftar riwayat hidup berbentuk formulir biasanya digunakan untuk melamar pekerjaan. Kita bisa juga membuat berbagai bentuk kreatif dari sebuah daftar riwayat hidup, sehingga daftar riwayat hidup menjadi lebih menarik. Tetapi jangan lupa ya, isinya tidak boleh dikurangi. Tetap cantumkan hal-hal penting yang harus terdapat dalam sebuah daftar riwayat hidup. Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita kali ini. Bagaimana sekarang? Semoga teman-teman kecil sudah bisa memahami materi mengenai daftar riwayat hidup ya. Setelah paham, saatnya kalian berlatih membuat daftar riwayat hidup kalian sendiri ya. Bagaimana? Mudah bukan? Semoga kita selalu semangat belajar ya. Titip salam dan ucapkan terima kasih untuk ayah bunda yang selalu mendampingi belajar di rumah. Jangan lupa untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan ya teman-teman. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sampai ketemu di lain kali ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.